Assalamualaikum, bertemu lagi di Markona Vlog. Sesuai judul, di video kali ini aku mau berbagi resep kakap asam manis tapi versi restoran Chinese yang dominan jahe dan bawang putih, tapi rasanya mantul banget, flavory banget, bahan-bahannya juga sederhana dan bikinnya nggak ribet. Jangan skip video ini dan langsung aja ke cara membuatnya. Setelah kakapnya dibuang bagian ingsan, cuci bersih dan udah disigar juga, aku mau kasih garam dan perasan jeruk lemon terlebih dahulu untuk marinasinya. Lumuri di setiap bagian ikan juga, di bagian dalamnya juga, di bagian sisi sebelahnya juga agar kakapnya tidak bau amis. Untuk bumbu asam manisnya sendiri, di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, jahe, cabai merah besar, cabai rawit hijau dan daun bawang kucai. Juga ada wortel diiris memanjang untuk sayurnya. Untuk bumbu asam manisnya, di sini aku pakai 3 biji bawang putih, atau kalian bisa tambahkan lagi bawang putihnya juga nggak apa-apa ya teman-teman. Aku iris tipis-tipis bawang putihnya, karena untuk bawang putihnya sendiri mau aku goreng nanti sampai garing. Untuk bawang merahnya, di sini kalian juga bisa ganti pakai bawang bombay juga nggak apa-apa, tapi makin sedap lagi, makin aromanya keluar, jadinya aku pakai bawang merah aja. Dan untuk bagian bawang merah ini jangan diulek ya teman-teman, cukup dirajang aja atau diiris tipis-tipis seperti ini. Untuk jahenya di sini aku pakai banyakan dan sisakan sedikit untuk diulek nanti. Kali ini aku pakai jahe agak banyakan karena Chinese food itu identik dengan aroma khas jahenya yang banyak. Jadi aku pakainya agak banyakan. Potong tipis terlebih dahulu dan potong memanjang. Kalau kalian nggak suka jahe, cukup porsinya jahenya dikurangi aja, nggak masalah. Tapi sebenarnya nanti pas digoreng jahenya ini bakalan wangi banget, punya bau khas sendiri pas digoreng. Bagi yang suka pedas, cabai rawitnya bisa diganti dengan cabai rawit orange, silahkan yang suka pedas. Dan ini aku pisahkan bongkol atau kepala daun kucai karena nantinya bongkolnya mau aku goreng juga barengan dengan bawang putih. Dan ini penambahan bumbu untuk asam manisnya yang sebagian lagi bakalan aku goreng dan aku ulek. Beri minyak sedikit untuk menggoreng bawang putih. Gorengnya ini harus hati-hati ya teman-teman. Bawang putih ini gampang sekali gosong. Goreng menggunakan api paling kecil walaupun lama, tapi warna kuningnya nanti bakalan cantik merata. Dan tambahkan bongkol, daun kucai, jahe. Goreng semua sampai layu aja. Yang terpenting bawang putihnya harus kering. Setelah bawang putih atau bawang kucai yang udah digoreng tadi udah kering, lalu pindahkan pada cobek batu kayak gini. Ini mau aku ulek halus ya teman-teman. Dan untuk sisa minyaknya akan aku sisihkan dulu untuk menumis bumbu asam manisnya nanti. Bagian nguleknya aku skip aja ya teman-teman. Selanjutnya untuk sisa bawang tadi yang diiris-iris tipis, bawang merah, jahe, bawang kucai separuh aja aku mau sisain untuk taburan nanti. Dan bahan irisan terakhir ini aku masukkan cabenya. Dan tumis sampai layu, sampai aroma bumbunya wangi. Menumis bumbu bisa ditambahkan margarin ya teman-teman jika kalian ingin lebih gurih. Tapi gini aja menurut aku udah enak banget. Pas udah layu, masukin bumbu yang udah diulek tadi, irisan wortel. Dan untuk selanjutnya masukin kecap ikan, kecap asin, dan 2 sendok saus tomat. Tambahkan sedikit air agar wortel masak dan semua bumbu mudah menyatu ketika ditumis. Garam sedikit, gula agak dibanyakin. Tumis semua bahan asam manisnya. Aku tambahin air lagi karena wortelnya ternyata masih mentah ya teman-teman. Biarkan airnya sampai mendidih dan bumbu asam manisnya mengental dengan sendirinya. Ini nggak akan aku tambahin larutan tepung ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Dan 2 sendok tepung beras, 1 sendok tepung tapioka, dan yang terakhir 2 sendok tepung bumbu serbaguna, ditambah sedikit garam. Campur semua tepung. Ini untuk bahan lapisan ikan kakapnya. Lumuri tepung pada ikan, pastikan semua bagian dan sisi-sisi ikan tertutup dengan tepung atau terlumuri semuanya dengan tepung. Bagian dalamnya, sisi-sisi sebelahnya juga. Pastikan semua bagian tertutup tepung agar ikan cepat garing, tidak lembek, dan kulitnya tidak lengket pada wajan. Untuk ikan bisa kalian belah atau file setengah agar ikannya garing cepat matang.
Setelah terlumuri semua, contohnya itu seperti ini. Lanjut aja aku goreng ikannya. Goreng ikan dengan api sedang cenderung kecil. Pastikan pertama ikan masuk minyaknya itu wajib panas. Masak perlahan aja karena ikannya besar dan tebal. Ini beratnya hampir 600 gram dan gak dibelah dua juga. Jadi goreng ikan santai aja pakai api sedang kecil agar garing dan bagian dalamnya juga masih juicy, nggak kering ya teman-teman. Kalau kalian punya wajan besar itu akan lebih bagus untuk menggoreng ikannya karena akan tenggelam sempurna semua bagian ikannya sampai ekor. Ngebalik ikannya perlahan-lahan aja, khawatir patah karena ikan itu jenis daging yang lembut. Balik ikan jangan terlalu sering juga, cukup diintip. Kalau dirasa udah agak kecoklatan bisa dibalik, ini wajannya juga kecil, kurang mendukung ya teman-teman. Ngebalik ikannya asli ini horor banget, takut patah. Untuk bagian buntutnya agak aku geser ke tengah, contohnya itu seperti ini. Dan sambil disiram-siram untuk bagian sebelahnya lagi ya teman-teman, supaya cepat matang si bagian buntutnya. Setelah ikannya mateng dan udah ditiriskan juga, aku langsung pindahin ke piring besar kayak gini dan siram dengan bumbu asam manisnya. Ini sumpah enak banget, wangi banget, rempah dan bawangnya kerasa. Ini itu beda banget sama ikan asam manis pada umumnya yang biasa kita makan. Gak sia-sia rasanya ngejiplak resep ikan asam manis punya nenek yang ternyata semantap ini. Terima kasih udah nonton dan gak skip video ini. Mohon dukungannya untuk channel Markona Vlog agar berkembang dan semangat upload video resep-resep dan ide-ide masakan lainnya. Dan please bantu juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini dan video lainnya juga. Akhir kata, wassalamualaikum dan bye-bye.